Selamat mendengarkan video ini dimanapun. Ini merupakan video perdana dari saya, eh, guna pencerahan tentang bagaimana cara berinvestasi di pasar modal, terutama di saham-saham yang listing di Bursa Efek Indonesia. Ya, mungkin ada sebagian orang-orang berpikiran bahwa investasi di saham itu sangat susah sekali karena ribet dan eh, belum lagi mempelajari angka-angka yang begitu ruwet. Nah, itu sebagai mitos yang salah ya, karena sebetulnya investasi di saham itu sangat menyenangkan dan easy banget gitu, tidak perlu terlalu jelimet bagaimanapun gitu ya. Tapi tetap kita harus bekali diri kita dengan pengetahuan serta informasi yang bagus gitu. Nah, pertama kita bahas dulu apa itu saham. Saham tersebut adalah bukti kepemilikan, ya. Ibaratnya kalau kita punya mobil, bukti kepemilikannya BPKB, rumah, tanah itu sertifikat, ya. Kalau bukti kepemilikan perusahaan itu saham. Nah, bagi beberapa perusahaan, mereka melepas saham mereka ke publik melalui Bursa Efek Indonesia. Itu ada mekanismenya melalui pernyataan efektif ke OJK, kemudian melalui underwriter ya. Jadi saham mereka sebagian dijual di Bursa Efek Indonesia dalam rangka mengajak masyarakat untuk berinvestasi di perusahaan mereka guna ekspansi dari perusahaan tersebut. Nah, saham yang listing di Bursa Efek tersebut kita bisa beli secara terbuka gitu. Nah, kita bisa beli melalui Bursa Efek Indonesia. Nah, caranya seperti apa? Ya, kita harus membuka rekening efek. Nah, sekarang pertanyaannya, rekening efek dibuka di mana? Di perusahaan sekuritas ya. Salah satunya perusahaan sekuritas di tempat saya bekerja saat ini adalah PT MNC Sekuritas. Nah, itu kita bisa membuka melalui perusahaan sekuritas untuk rekening efek kita. Maka kita sudah menjadi investor saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, saham yang listing di Bursa Efek itu bermacam-macam ya. Ada sektor, bermacam-macam dari sektor ya. Ada sektor infrastruktur, sektor perbankan, sektor consumer, sektor industri umum, terus sektor pertambangan ya. Dan di bawah sektor itu adalah emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang menjual saham mereka melalui Bursa Efek Indonesia ya. Nah, seperti misalnya sektor perbankan ada BRI, BCA, Mandiri, BNI dan sebagainya. Nah, itu mereka menjual saham mereka di Bursa Efek Indonesia. Kita masyarakat bisa mengakses, kita bisa beli saham mereka. Sekali lagi, investasi di saham ini sangat mudah ya, dan sangat fun sekali ya. Jadi yang perlu kita harus pahami, investasinya saham ini kita harus bekali diri kita dengan pengetahuan ya, dan wawasan yang bagus serta informasi yang akurat ya. Nah, untuk itu semua, untuk zamannya sekarang ini yang udah serba online itu tidak susah. Kita bisa mengakses kinerja perusahaan yang listing di Bursa Efek itu melalui media macam-macam ya. Kita bisa masuk ke website mereka, atau kita bisa dapat informasi dari berita online, atau kita bisa mengaksesnya langsung ke aplikasi untuk bertransaksi saham, atau untuk melakukan pembelian saham yang biasanya perusahaan sekuritas seperti MNC punya aplikasinya seperti MNC Trade New. Nah, di situ kita bisa mengakses informasi dari perusahaan-perusahaan tersebut mengenai laporan keuangannya setiap kuartalnya, setiap kuartal, semester, dan tahun. Jadi kita bisa tahu perusahaan tersebut bagus apa tidaknya dalam menjalankan bisnisnya, menguntungkan apa enggak, apa tidak, atau dia bagi dividen apa enggak, laba dia berapa, atau dia mengalami kerugian, kita bisa tahu. Nah, sekarang kita hanya harus
punya pemahaman bagaimana kita melihatnya, apa yang dilihat dari perusahaan itu sebelum kita investasi. Nah, pertama ada pasti kan seperti tadi saya bilang, kita harus memilih sektor apa yang mesti kita investasi. Nah itu kan kita perlu pelajari, memproyeksikan, ya kita bisa lihat ke depan seperti apa ekonomi di negara kita dan sektor-sektor apa yang bakal tumbuh, ya seperti misalnya situasi saat sekarang ini, misalnya COVID-19, semuanya industri pasti mengalami perlambatan, malah mengalami pertumbuhan yang sangat kecil atau bahkan tidak tumbuh, ya karena dengan COVID-19 ini semuanya tiarap, ya. Nah, industri apapun pasti kondisinya akan terguncang. Nah, tinggal kita melihat peluang, kesempatan situasi market seperti sekarang ini. Kita bisa pilih misalnya perusahaan yang bergerak di sektor telekomunikasi. Nah, kenapa telekomunikasi? Karena kita tahu dengan adanya COVID-19 ini beberapa kegiatan bisnis dilakukan dari rumah, ya, atau work from home, dan semuanya menggunakan internet serta perangkat telekomunikasi. Nah, secara logik, ya, otomatis kan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi ini akan menuai keuntungan yang besar, atau laba mereka akan bertumbuh gitu. Nah, karena semua kegiatan memiliki ketergantungan terhadap sektor telekomunikasi tersebut, ya. Jadi ini bisa menjadi pilihan untuk kita berinvestasi. Nah, sektor telekomunikasi apa aja? Kita bisa lihat di situ yang sahamnya yang udah listing di Bursa Efek seperti Telekom Indonesia, terus Indosat, ya, terus Excelcom, terus Friend, ya. Nah ini operator penyedia jasa telekomunikasi, dan mereka bisa dipastikan untuk saat sekarang ini ya sangat diburu orang. Kenapa? Karena ketergantungan orang terhadap jaringan internet. Terus selain operator penyedia operator penyedia telekomunikasi tadi, apalagi ya yang penyedia perangkatnya, ya beberapa perusahaan juga udah listing seperti misalnya Erafone, Tele, segala macam. Nah itu mereka udah melistingkan atau menjual sebagian saham mereka ke publik, ya. Dan bagi kita masyarakat yang ingin berinvestasi, kita bisa mengaksesnya, kita bisa membelinya. Balik lagi ke tadi, itu saham itu ada butik pemilikan. Artinya apa? Kalau kita membeli saham perusahaan, berarti kita tercatat menjadi pemilik perusahaan tersebut. Tapi mungkin persentasenya kecil, ya. Tapi kita tercatat menjadi pemilik perusahaan tersebut, ya, dengan adanya kita beli butik kepemilikan tersebut berupa saham, ya, melalui Bursa Efek, ya. Nah, konsekuensinya apa? Ya, kalau kita sebagai tercatat pemilik perusahaan, otomatis kita akan berhak untuk kalau dia bagi dividen, kita dapat dividen. Terus kita berhak juga menghadiri rapat umum pemegang saham perusahaan tersebut, dan itu yang tercatat sebagai pemegang saham pada saat mengadakan RUPS pasti akan diundang, dan kita mempunyai hak suara. Nah, cuman hak suara kita mungkin kalau kita belinya kecil, ya hak suara kecil-kecil, jadi pasti diterima hak suara kita, tapi belum tentu kita istilahnya hak suara kita didengarkan juga, tapi ya tidaknya kita punya hak suara. Nah, kecuali kita punya kepemilikan yang besar, maka mungkin kita bisa menyuarakan hak suara kita punya hak untuk menunjuk direksi segala macam. Nah, tapi kalau kita sebagai investor retail, yang dimana saham-saham perusahaan itu
bagi pada banyak investor, ya hak suaranya sama. Jadi otomatis secara individu hak suara kita didengar, tapi belum tentu dilaksanakan. Tapi setidaknya kita punya hak suara, terus berhak terhadap dividen. Ya, itu sebagai benefit sebagai kita sebagai pemegang saham perusahaan. Ya. Nah, saham perusahaan tersebut sudah barang tentu dia akan mengalami fluktuatif, ya, mengikuti dari perkembangan dari perusahaan serta kondisi ekonomi secara nasional maupun global. Ya. Jadi kita bisa memproyeksikan suatu perusahaan ke depan apakah akan menguntungkan atau rugi atau tidak berkembang. Itu kita bisa proyeksikan berdasarkan analisa kondisi ekonomi saat ini dan ke depan. Nah, dari situ kita bisa mengambil satu keputusan, kita memilih satu sektor dan satu sahamnya. Nah, kita juga bisa proyeksikan harga saham tersebut reasonable-nya di berapa. Kita bisa hitung itu berdasarkan harga wajar. Nah, itu nanti di video berikutnya akan ada penjelasan bagaimana kita mencari harga wajar satu perusahaan. Nah, itu kita bisa pelajari sehingga kita akan mendapatkan saham di harga yang sangat reasonable, ya, sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk sebagai pembukaan dari video ini, dan semoga berkenan dan bisa dipahami. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Mungkin di video berikutnya nanti kita akan coba bagaimana cara membuka rekening, kemana kita harus pergi, apa aja persyaratannya. Oke, terima kasih. Wassalam.